Jadi dalam melakukan public speaking, kita juga harus memperhatikan volume kita. Kapan saatnya menaikkan volume kita dan kapan saatnya agak menurunkan volume kita. Jadi teman-teman harus perhatikan di mana teman-teman melakukan public speaking. Halo teman-teman semua, welcome back to this channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih sudah mengklik video ini dan kita belajar bersama di tips singkat public speaking. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai aspek-aspek di dalam public speaking. Apa aja? Oke, kita ada intonasi, ada volume, ada speed and pause. So, kita bahas satu-satu ya. Oke, teman-teman, kenapa sih kita harus belajar dan harus tahu tentang aspek di dalam public speaking? Yes, jawabannya adalah agar ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan itu sampai secara efektif kepada komunikan kita atau pendengar kita atau penerima pesan kita. Jadi, aspek-aspek di dalam public speaking ini perlu kita pelajari, perlu kita dalami untuk teman-teman yang belajar public speaking guna menerapkan aspek ini sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan kepada audiens kita bisa diterima dengan baik. Oke, yang pertama adalah intonasi, teman-teman. Intonasi ini adalah tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan. Bayangin teman-teman, ketika kita menyampaikan suara, ketika kita menyampaikan pesan yang nada, irama, dan alunan suara kita kurang pas, maka pesan yang diterima audiens juga kurang tepat. So, pastikan ketika kita menyampaikan sesuatu atau melakukan public speaking, nada bicara, intonasi yang kita gunakan itu tepat ya, sehingga membuat audiens paham dengan pesan yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai teman-teman berbicara dengan nada yang monoton ya, sehingga membuat audiens kita bosan. Misalnya saja teman-teman menjiwai ketika teman-teman berbicara seperti berbicara dengan nada sehari-hari, sehingga audiens merasa diajak berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga audiens menerima pesan dan maksud dari apa yang kita sampaikan. Nah teman-teman, aspek yang kedua adalah volume. Volume ini adalah besar kecilnya suara ya teman-teman. Jadi dalam melakukan public speaking, kita juga harus memperhatikan volume kita. Kapan saatnya menaikkan volume kita dan kapan saatnya agak menurunkan volume kita. Jadi teman-teman harus perhatikan di mana teman-teman melakukan public speaking. Harus dilihat-lihat ya, kalau teman-teman melakukan public speaking di tempat terbuka, usahakan volumenya agak dinaikkan sedikit. Sebaliknya, ketika teman-teman melakukan public speaking di tempat yang tertutup, volumenya agak diturunkan, tapi juga tidak terlalu pelan. Nah, itu harus disesuaikan banget ya, sehingga teman-teman benar-benar menyampaikan sesuatu dan suara teman-teman memang sampai ke telinga audiens kita. Nah, biasanya nih teman-teman, volume suara yang agak tinggi itu kita gunakan di topik-topik yang bersemangat ya. Sebaliknya, kalau teman-teman menggunakan volume yang agak rendah, itu teman-teman bisa untuk menarik perhatian audiens agar bisa lebih intens dengan apa yang kita bicarakan. Misalnya teman-teman melakukan public speaking di ruangan tertutup. Jadi itu benar-benar harus disesuaikan banget ya volume kita, di mana kita melakukan public speaking dan seberapa besar volume yang harus kita keluarkan, suara yang harus kita keluarkan, sehingga audiens tetap bisa mendengarkan suara kita. Nah selanjutnya teman-teman adalah speed and pause, jadi kecepatan dan jeda. Jadi teman-teman dalam melakukan public speaking penting banget untuk kita mengontrol cepat lambatnya suara kita dan kapan saatnya kita harus jeda. Jadi jangan terlalu cepat sehingga audiens kita susah untuk menerima pesan kita, dan jangan juga terlalu lambat teman-teman sehingga audiens kita bisa jenuh. Jadi harus dikontrol ya, kapan kita harus cepat dan kapan kita harus bisa mengontrol nada kita untuk bisa pause sejenak sehingga mengatur nafas kita dan audiens benar-benar bisa menerima dan mendengarkan suara kita. So teman-teman, pause dan jeda ini mempengaruhi banget isi pesan kita. Jadi penempatannya harus tepat ya, sehingga audiens kita bisa mencerna pesan kita. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Selamat mempraktekkan dan selamat menerapkan aspek-aspek ini. Semangat terus belajar public speakingnya dan semoga sukses. Semangat!